Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, Kak Galuh akan membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT tahun 2024. Siapkan diri kamu untuk belajar bersama ya. Oh ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Gimana, sudah siap untuk belajar bersama? Ayo kita mulai! Oke, sekarang kita mulai ke soal yang pertama. Di sini ditampilkan ada suatu 20 pangkat setengah dibagi 5 pangkat min setengah, pangkat 3. Oke, jadi ini ada bentuk ekspresi pecahan, tapi di pembilang dan penyebutnya dalam bentuk eksponen. Oke, apa sih sebenarnya clue untuk menjawab soal ini? Yang pertama adalah kamu harus mencari faktor prima dari pembilang yang sama dengan faktor prima dari penyebut. Gitu ya. Jadi kalau di bawahnya itu ada 5, ada suatu eksponen dengan basis 5, maka di atasnya juga harus ada eksponen dengan basis 5 juga. Oke. Sekarang kita ingat lagi bahwa 20 itu tuh berapa kali berapa? Usahakan ada 5-nya ya. Yaitu 5 kali 4. Oke. Jadi, kalau ini dipangkatkan setengah, maka ini juga dipangkatkan setengah. Oke. Nah, sekarang kita gunakan prinsip eksponen bahwa kalau kita punya A kali B pangkat C, maka hasilnya adalah A pangkat C dikali B pangkat C. Gitu ya. Nah, ini juga berlaku di sini. Jadi 5 pangkat setengah dikali 4 pangkat setengah. Begitu ya. Oke, kita sudah menguraikan bentuk dari pembilang. Sekarang, kalau kita mau lanjutkan lagi, bahwa kita ingat bahwa 5 pangkat setengah itu sama aja kayak gini. Kalau misalnya kita punya A pangkat B per C, itu sama dengan A pangkat B akar basis C. Seperti ini ya. Jadi B-nya sebagai pembilang taruh sini, C-nya sebagai penyebut taruh sini. Oke? Jadi, kalau kita punya 4 pangkat setengah, itu sama aja ditulis dengan 4 pangkat 1 akar 2, atau disebut akar 4, atau sama dengan 2. Gitu ya. Jadi ini jelas adalah 2. Demikian juga 5 pangkat setengah dapat ditulis dengan 5 pangkat 1 bagi 2, atau ditulis akar 5 saja. Jadi boleh ditulis gini ya, akar 5 dikali 2. Oke? Sekarang kita bagian yang bawah. Jadi kalau kita punya 1 per A pangkat minus B, ketika dia dibawa ke atas, si dia ini, maka menjadi A pangkat B. Jadi si eksponennya itu dikalikan dengan negatif, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita punya 5 pangkat min setengah, akar 3, ini kan ya. Nah ini kan kita coba, sebelum kita ke sana, kita coba untuk, kalau ada eksponen dipangkatkan, seperti ini, misalkan A pangkat B dipangkatkan C, itu hasilnya adalah A pangkat B dikali C. Jadi kalau kayak gitu, ini 5 pangkat min setengah kali 3. Yaitu min 3 per 2. Nah, ini kita bawa ke atas, jadi 5 pangkat 3 per 2. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke bagian sini. Kita lanjutkan. Jadi 20 pangkat setengah itu, mungkin kita bisa pakai yang ini aja ya. 5 pangkat setengah, dikali 4 pangkat setengah, yaitu adalah 2, dikali dengan ini, 5 pangkat 3 per 2. Oke. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ini dikali ini. Ingat ya, konsepnya kalau ada A pangkat B dikali A pangkat C, basisnya sama, maka A pangkat B plus C. Seperti ini. Sehingga ini bisa ditulis 5 pangkat setengah ditambah 3 per 2. Dikali 2, berarti 5 pangkat setengah ditambah 3 per 2. Jadi berapa? 1 tambah 3, 4 ya. 4 bagi 2, itu 2. Oke.
Jadi 5 pangkat 2 adalah 25, dikali 2 adalah 50. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, tentang sistem persamaan linear, yang pastinya ini soal lebih menantang dari soal sebelumnya ya. Oke, jadi kita baca dulu soalnya. Sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z. Oke, diketahui ada 2X min Y min Z sama dengan 1, kemudian X minus Y sama dengan A, Y plus Z sama dengan 5. Oke, jadi ada 3 persamaan. Memiliki solusi X sama dengan R, Y sama dengan S, dan Z sama dengan T. Oke, kira-kira apa nih maksudnya nih, Sobat Bima? Jadi kita bisa mengganti ya, nilai X-nya itu dengan R, boleh gitu. 2R, karena X-nya adalah R, Y-nya kita ganti dengan S, dan Z-nya kita ganti dengan T. Tetap sama dengan 1. Kemudian dari sini juga kita ganti X-nya dengan R, Y-nya dengan S, sama dengan A. Kemudian Y tambah Z, ya. Y-nya itu adalah S, Z-nya itu adalah T. Jadi S tambah T sama dengan 5. Oke? Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke. Apakah nilai R-nya sama dengan 1? Oke, dengan informasi yang ada di sini, kira-kira cukup nggak sih datanya untuk menjawab soal bahwa R-nya adalah 1? Kita bisa ngelihat ya, di bagian persamaan pertama, itu tuh sebenarnya ada ekspresi S plus T. Kelihatan nggak? Jadi 2R min S min T itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. S ditambah T. Ya nggak? Sama dengan 1. Nah, S plus T-nya itu adalah 5. Jadi kita tulis di sini 2R minus 5 sama dengan 1. Sehingga 2R-nya adalah minus 5-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 5 ya. Atau kedua ruasnya ditambah dengan 5. Oke, jadi 1 tambah 5 adalah 6. Jadi R-nya adalah 6 dibagi 2 dan itu adalah 3. Oke, jadi kita sudah bisa pastikan bahwa nilai R-nya adalah 3. Apakah R sama dengan 1? Pasti salah ya pernyataannya ya. Jadi kita cancel di sini ya. Oke, dengan demikian maka pernyataan 1 itu salah. Jadi kita bisa mengeliminasi beberapa opsi di sini. Sehingga tersisa pernyataan C dan D. Oke, sekarang kita cek ya. S sama dengan 2 jika A sama dengan 1. Oke, jadi kita misalkan dulu nilai A-nya itu adalah 1. Mana yang ada A-nya? Persamaan yang kedua, R min S sama dengan A. Kita ganti A-nya dengan 1. Oke. Oh ya, pada saat kita menguji pernyataan 2, nilai R sama dengan 3 ini tetap berlaku ya. Karena R sama dengan 3 ini adalah hasil turunan dari persamaan pertama dan persamaan yang ketiga. Kita tetap menjaga nilai R sama dengan 3. Oke, jadi kalau kita lihat dari R min S sama dengan A, di mana nilai A-nya itu adalah 1, di mana kita juga dapat R-nya itu adalah 3. 3 dikurangi S adalah 1, maka nilai S-nya berapa? S-nya pindah ke ruas kanan jadi positif, ya. 1 pindah ke ruas kiri jadi yang tadinya positif jadi negatif. Jadi 3 min 1. Sehingga 3 min 1 yaitu 2 sama dengan S. Oke? Jadi tervalidasi bahwa S-nya itu adalah 2 jika hanya 1. Jadi pernyataan ini benar. Jadi kalau kita sudah berhasil mendapatkan pernyataan 2 itu benar, maka jawabannya adalah C. Gitu ya, untuk soal nomor 2 ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear sebagai berikut. Jadi pertidaksamaan linear ada 3 ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, X kurang dari sama dengan min 1, 2Y plus X kurang dari sama dengan 4, dan Y-nya lebih dari sama dengan X minus 2. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Luas daerah S, ya pernyataan pertama, luas daerah S tidak berhingga. Nah, kalau kita bicara tentang luas, kita harus tahu dulu daerah S-nya itu seperti apa. Sehingga kita harus menggambar pertidaksamaan ini masing-masing ya. Sekarang untuk menggambar pertidaksamaan itu, jadi kita harus tahu dulu bahwa yang namanya pertidaksamaan itu adalah daerah. Itu adalah daerah. Nah, daerah itu kan harus ada batasnya dulu ya. Nah, untuk menggambar batas, itu kita harus menguasai dulu tentang persamaannya. Jadi,
X kurang dari sama dengan min 1. Persamaannya apa? Persamaannya adalah X sama dengan min 1. Jadi kita gambar dulu nih, X sama dengan min 1 itu seperti apa. Kita gambar di sini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, kita gambar dulu X sama dengan min 1. Gambarnya itu kira-kira seperti ini. X sama dengan min 1. Jadi kalau X sama dengan konstanta, itu bentuknya sebuah garis vertikal seperti ini, atau garis tegak seperti ini. Nah, garis ini membagi dua wilayah kanan dan wilayah kiri. Nah, sekarang manakah wilayah yang tepat? Kalau X kurang dari min 1 itu berarti kumpulan nilai X, kumpulan titik-titik, yang absisnya negatif, yang kurang dari min 1. Jadi daerahnya sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan menggambar 2Y plus X sama dengan 4. Ya, jadi kita akan gambar di sini 2Y plus X sama dengan 4. Sekarang gimana sih caranya kita menggambar? Yang paling umum yang bisa kita lakukan adalah kita buat tabelnya dulu ya. Misalnya gini. Kita buat X, Y, ini 0, ini 0. Jadi caranya adalah pada saat nilai Y-nya 0, ini, seperti ini, nilai X berapa supaya persamaan ini terpenuhi? 2 kali 0 itu kan 0. 0 tambah berapa supaya 4? Yaitu 4 ya. Jadi X-nya adalah 4. Oke. Kemudian, untuk mengisi kolom yang ada di sini, ketika X-nya 0, ketika nilai X-nya 0, sekarang gantian ya. Ketika X-nya 0, berapakah nilai Y supaya persamaan ini terpenuhi? 2 kali berapa supaya sama dengan 4? Ya, Y-nya sama dengan 2 pastinya ya. Jadi kita tulis di sini 2. Artinya, garis ini atau persamaan ini melewati titik 4,0, oke, dan melewati 0,2. Oke, 4,0 itu adanya di mana? Ini sumbu Y ya. 4,0 itu ada di sini, kira-kira. Dan 0,2 itu ada di sini. Oke, jadi kita tarik garis. Oke. Dan garis ini membagi dua wilayah sebelah sini dan wilayah sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa menguji titik 0,0 untuk menilai apakah daerah ini memenuhi pertidaksamaan ini. 0,0 ya. Jadi kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. 2 kali 0 ya, jadi kita tulis 2 kali 0 ditambah 0. Apakah kurang dari 4? Betul ya. Kalau betul berarti daerah atau titik ini berada di daerah pertidaksamaannya. Berarti daerahnya ke sini. Oke. Kemudian kita akan menggambar Y sama dengan X min 2. Dari sini ya. Kita gambar Y sama dengan X min 2 dulu. Jadi kita bisa membuat dua titik yang dilewati oleh ini. Kita bisa gambar ini dulu. Ini 0, 0 ya, selalu kayak gitu. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya berapa supaya memenuhi? Ketika X-nya 0, Y-nya berarti minus 2. Dan ketika Y-nya 0, ketika Y di sininya 0, maka X-nya harus berapa supaya memenuhi? Harus 2 juga ya. Jadi, titik yang dilalui itu adalah 0,-2 dan titik 2,0. Jadi, kita akan gambar 0,-2 itu kira-kira di sebelah sini. Dan 2,0 itu kira-kira di sini. 2,0 ya. Jadi, kita tarik garis. Oke. Garis ini, Y sama dengan X min 2. Itu membagi dua wilayah sebelah sini dan wilayah sebelah sini. Oke, membagi dua wilayah. Nah, sekarang kita uji ya di titik 0,0 juga. Apakah memenuhi ini atau enggak? Kita ganti Y-nya dengan 0, X-nya ganti dengan 0 juga. Jadi 0 lebih besar dari sama dengan 0 minus 2. Apakah pernyataan tersebut benar? Ya, betul ya. Jadi daerahnya ke sana berarti.
Oke. Sehingga irisan dari semua ini, itu bentuknya adalah yang ini. Oke. Dan ini terus-menerus ya ke sana. Itu irisan dari ketiga garis tersebut. Yang harus memenuhi ketiga garis tersebut. Nah, kalau kita lihat ini semakin ke kiri itu semakin melebar gitu ya. Sehingga luas daerah S tidak berhingga. Ini pernyataan yang benar. Sebagian daerah S terletak di kuadran 2, betul ya, di daerah sini. Di kuadran 2 itu, kalau kita punya kuadran pertama, kuadran kedua, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Oke, jadi ada di daerah sini nih. Ya, seperti daerah sini. Oke, jadi pernyataan ini juga benar. Garis Y sama dengan X memotong daerah S. Y sama dengan X itu adalah garis yang melewati 0,0. Oke, seperti ini gambarnya kira-kira ya. Dan garis tersebut pasti memiliki gradien yang sama dengan gradien ini. Karena gradiennya sama-sama 1. Jadi pasti dia sejajar, tapi dia melewati 0,0. Jadi dia akan melewati juga di sini. Oke, ini benar. Titik min 1, min 3 terletak di daerah S. Min 1, min 3 di mana kira-kira? Di sini ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja. X-nya min 1, Y-nya min 3. Memenuhi nggak? Kita coba ya. X-nya min 1, apakah min 1 itu kurang dari sama dengan min 1? Betul. Kemudian kita ganti Y-nya dengan min 3. 2 kali min 3 ditambah min 1. Sama dengan berapa nih? Minus 6, min 1 itu min 7 ya. Apakah min 7 kurang dari min 4? Betul juga ya. Kemudian kita uji untuk pertidaksamaan yang ketiga. Ketika Y-nya min 3, apakah lebih dari ketika X-nya kita ganti min 1? Benar juga ya. Jadi ketiga pertidaksamaan tersebut terpenuhi. Sehingga jawaban yang benar itu adalah semua pernyataan benar. Yang E ya. Oke, sekarang kita waktunya masuk ke soal nomor 4. Oke, kita baca dulu soalnya. Tabel berikut menyajikan operasi kotak titik seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat tabelnya seperti ini maksudnya apa? Mungkin kamu belum pernah mengerjakan soal-soal tipe seperti ini ya. Jadi kita boleh asumsi dulu bahwa maksud dari, misalkan nih, 2 kotak 1, itu sama dengan, oh nggak ada 2 ya. Kita coba yang lain, misalkan kita masuk ke 5. 5, itu kita ngambil yang ini, kemudian 1 sebagai digit yang kedua, maka pertemuan antara baris 5 dan kolom 1 itu adalah 2. Jadi sini bisa kita tulis dengan 2. Itu cara bekerjanya ya. Oke, sekarang kita baca soalnya dulu. Operasi segitiga terbalik seperti ini didefinisikan sebagai A segitiga terbalik B sama dengan A kotak B min A. Untuk semua A, B yang merupakan anggota himpunan dari 1, 5, 6, 8, dan 9. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, jadi P segitiga 5. Ini dulu yang kita hitung ya. Kita balik dulu ke definisinya, yang ini. Oke, jadi A-nya adalah 8, B-nya adalah 5, A-nya adalah 8 lagi. Jadi 8 titik 5, hasilnya berapa dikurangi dengan 8. Berapakah 8 kotak 5? Itu kita bisa lihat dari tabel 8, 5. Kita lihat, mereka ketemunya di mana? Di 10. Oke, jadi 10 dikurangi 8 itu adalah 2. Oke, jadi ini adalah 2 nilainya. Kemudian 6 kotak 6. Kita lakukan perhitungan kembali. Ini 6, ini 6 juga. Ketemunya di mana nih di sini? Di 7 ternyata ya. Kita tulis 7 di sini. Oke. Nah, nilai P itu ada 2. Jadi bisa 2, bisa juga 7. Nah, dari kedua nilai P tersebut, bagaimana hubungannya dengan Q yang nilainya 5? Kalau P-nya adalah 2, maka P-nya kurang dari Q.
kalau P-nya adalah 7, P-nya lebih besar daripada Q. Jadi hubungannya masih nggak jelas ya. Jadi kita butuh informasi tambahan untuk memutuskan salah satu dari pilihan tersebut. Jadi kita jawab yang bagian D. Nah, Sobat Bima, gimana nih? Sudah paham kan? Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih